Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program bencana. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang formulir 4, yaitu formulir pelaporan penilaian cepat kesehatan kejadian krisis kesehatan. Jadi kemarin saya menjelaskan formulir 3. Formulir 3 itu form pelaporan awal. Jadi awal doang ya. Awal maksudnya dalam tempo 24 jam setelah kita mendengar ada informasi bencana, kita membuat laporan sesegera mungkin. Laporan awal, makanya isinya juga minim ya, tentang 5W1H, tetapi yang minimalis ya, itu data-data dasar yang paling tidak kita tahu kondisi di lapangan itu seperti apa ya, untuk informasi awal saja. Nah selanjutnya informasi itu tentunya harus diikuti dengan formulir 4 jika bencananya satu ya masih berlangsung terus sampai dengan Anda membuat formulir 3 itu belum selesai. Ada potensi-potensi berlangsungnya bencana tersebut. Ada potensi ada bencana susulan misalkan. Terus ada potensi bertambahnya jumlah korban. Terus ada pengungsian. Nah, seperti itu. Kalau ada 5 hal tersebut, maka lanjut ke formulir 4. Kalau misalkan bencananya tidak ada korban dan tidak ada potensial bertambahnya korban lagi, terus bencananya juga misalkan kalau itu kebanjiran sudah surut dan sebagainya sudah berakhir, skalasinya sudah menurun, ya sudah, tidak perlu ke form 4. Misalkan juga tidak ada pengungsian, ya sudah, ya kan, karena tidak perlu pengamatan lagi, tidak perlu monitoring lagi, seperti itu. Tapi kalau misalkan sebuah bencana ya banjir misalkan, dan kita tahu sudah langganan di sini lokasi banjir setiap tahunnya, dan ini sekarang adalah musim penghujan. Kalau misalkan kemarin hujan besar dan banjir. Lah kita kan tahu karena ini sudah langganan, berarti mungkin besok atau lusa akan ada hujan lagi karena ini masih musim hujan. Berarti berpotensi di situ akan terjadi banjir lagi. Maka itu nggak mungkin, meskipun itu sudah surut, nggak mungkin sudah lepas dari pemantauan. Kita masih membutuhkan pemantauan lagi di hari esok, lusa, dan sebagainya. Nah maka itu tidak berakhir di forum 3 yang semacam itu. Ya, karena ada potensi bencana susulan, potensi juga nanti mungkin besok atau lusa ada korban yang bertambah, baik itu misalkan korban luka-luka, korban sakit maupun korban jiwa, korban hilang dan sebagainya. Itu berarti lanjut ke forum 4 gitu loh. Tetapi kalau misalkan itu bencana, tidak ada potensial susulan, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi besok hari, berarti itu sudah selesai gitu loh, di forum 3 saja. Oke, saya jelaskan formulir 4 itu apa saja. Yang pertama, nama dinas kesehatan jelas kayak kemarin, misalnya ini Kabupaten Tegal. Jenis bencana misalkan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Waktu kejadian bencana di sini diisi kejadian bencana pertama kalinya ya. Berarti ini sama dengan forum 3 ini. Deskripsi waktunya di sini. Lalu deskripsi bencana, sekali lagi saya ingatkan di sini, deskripsi bencana adalah Anda menerangkan satu kronologis. Nah, kalau misalkan Anda kemarin sudah ngisi di forum 3 dan sekarang ngisi forum 4, nah ini kan beda hari forum 3 dan forum 4. Forum 3 itu benar-benar Anda 24 jam itu harus sudah bikin forum 3, lalu misalkan esoknya atau lusanya, kalau bisa sih setiap hari, berarti esoknya itu berarti formulir 4 dibikin, otomatis kan kondisinya sudah berubah. Nah itu berarti dicantumkan di sini kronologinya. Misalkan kemarin bencana waktu di awal-awal adalah banjir setinggi paha orang dewasa misalkan. Nah saat Anda mau membuat formulir 4, yaitu esok harinya, itu kondisi banjir sudah berubah, misalkan jadi setinggi lutut orang dewasa, atau malah tambah parah, setinggi pinggang atau setinggi dada orang dewasa. Maka itu harus disampaikan di sini. Jadi di sini dicantumkan kronologi dari awal sampai dengan kondisi terakhir Anda waktu membuat formulir 4. Nah, juga di sini juga dicantumkan why, aspek why-nya. Why itu adalah penyebab kenapa ada bencana tersebut. Misalkan ini banjir karena sungainya meluap, curah hujan tinggi mulai pukul berapa, sungainya meluap pukul berapa, masuk ke rumah pukul berapa, airnya seperti itu ya. Jadi why, how ini dicantumkan, dan juga dampaknya. Dampaknya juga diterangkan. Misalkan ini sampai mengganggu fasilitas umum, misalkan sampai jembatan rusak dan sebagainya, Anda bisa jelaskan di sini. Misalkan sampai menggenangi perumahan, sampai menggenangi persawahan, sampai merusak fasilitas umum dan sebagainya, Anda bisa diceritakan di sini. Sampai dengan kondisi terupdate Anda membuat formulir 4. Lalu berikutnya lokasi bencana, ini sudah jelas provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dukuh, misalkan RT RW mana, dukuh mana, jumlah penduduk terancam pada area tersebut, misalkan desa tersebut jumlahnya berapa. Topografi adalah medan dari geografi, misalkan itu pantai, misalkan itu pegunungan, perbukitan dan sebagainya, silakan bisa ditulis di sini.
Jumlah korban yang meninggal, Anda ditulis namanya, jenis kelamin, usia, warga negara, nomor. Kalau misalkan dia warga negara asing, maka nomor paspornya ditulis di sini. Alamat korban adalah domisili, tempat meninggalnya berarti di mana dia meninggal di situ. Lalu penyebab kematian. Penyebab kematian di sini adalah diagnosa medis, jadi bukan menggunakan bahasa yang non medis ya. Ini Anda harus tanya kepada dokter di puskesmas Anda kalau misalkan ada kematian, diagnosanya apa. Lalu berikutnya korban hilang, nama, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, nomor paspor. Kalau warga negara asing tulis nomor paspornya. Alamat korban adalah alamat domisili, dan lokasi hilang adalah lokasi di mana dia terlihat terakhir masih hidup itu di mana. Lebih tepatnya, lebih spesifik di mana. Misalkan dia terlihat terakhir ada di rumahnya Tuan A, RT RW mana, lebih spesifik lagi ya di situ ya. Oke. Berikutnya, nah ini sudah beda dengan formulir 3 ini. Luka berat atau rawat inap dan luka jalan, luka ringan atau rawat jalan. Di sini vaskesnya berarti di manakah vaskes untuk melayani korban-korban tersebut ya. Baik yang ada di desa tersebut, wilayah tersebut, atau lain kecamatan, atau dirujuk ke rumah sakit level kabupaten, RSUD dan sebagainya, silahkan disebutkan di sini. Rawat inap, nih yang nginap itu siapa saja, laki-laki, perempuan. Nah, karena ini formulir 4 adalah formulir susulan setelah 24 jam, otomatis semua pasien ini kan masih nginap ya, belum ada yang pulang gitu loh. Nah, rawat inap ya siapa saja di situ kan, berarti kan Anda tahu informasinya, itu di data laki-laki perempuan berapa, jumlahnya berapa. 5 kasus penyakit rawat inap terbanyak di setiap vaskes. Nah, ini dicantumkan rawat inap itu diagnosanya paling banyak di situ apa. Nah, ini akan menjadi analisa kita, apa sih nanti jenis penyakit yang berpotensial KLB? Apa sih permasalahan-permasalahan yang paling banyak sehingga membutuhkan bantuan apa sih? Kita harus siap-siap apa sih? Kita harus antisipasi apa sih? Kelihatan nanti dari sini. Nah, juga rawat jalan. Kalau ini tadi pasien rawat inap, ini pasien rawat jalan. Rawat jalannya yang sakit itu laki-laki berapa, perempuan berapa di tiap-tiap vaskes. Misalkan ini vaskes A jumlahnya berapa, vaskes B jumlahnya berapa, seperti itu. Di sini juga kita mendata 5 kasus penyakit rawat jalan yang terbanyak di setiap vaskesnya apa disebutkan di sini. Yang berikutnya gangguan jiwa psikososial. Anak berapa, dewasa berapa. Ini adalah gangguan jiwa, berarti hanya dokter ya yang bisa menentukan, atau bisa misalkan dokternya sudah melimpahkan wewenang untuk kepada perawat jiwa yang sudah terlatih untuk misalkan bisa melakukan screening menggunakan self reporting questionnaire untuk mendeteksi adanya ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Anda bisa juga menyantumkan di sini berapa jumlah anaknya dan dewasa. Nah, di sini jenis penyakit yang berpotensial KLB. Dari sini Anda bisa nih melakukan analisa. Oh, berarti kemungkinan akan terjadi KLB apa? Potensial. Dengan di sini sebuah potensi kita lihat, otomatis kita bisa melakukan persiapan-persiapan dan antisipasi segala sumber daya untuk menanggulanginya. Yang berikutnya, poin E, di sini ada pengungsi dan penduduk rentan. Kita sekarang fokus ke pengungsian ya. Definisi pengungsi adalah orang yang tinggal di luar rumah domisilinya lebih dari 24 jam, entah itu di pengungsian posko pengungsian, entah itu di fasilitas umum, misalkan tidurnya di musola, di masjid setempat, atau di rumah tetangga, atau di rumah saudara, dan sebagainya. Itu definisi pengungsi. Kabupaten kota jelas, kecamatan, desa, dukuh, nama tempat pengungsian, misalkan musola Al-Falah RT 10 RW 2, masjid mana, atau balai desa nginepnya di situ, atau di rumah siapa, rumahnya tetangga siapa yang menjadi pengungsian. Jumlah kasus gangguan jiwa dan psikososial. Nah, ini yang ada di pengungsian ya, beda dengan ini. Kalau ini tadi adalah di Fasiankes, kalau ini adalah di pengungsian. Jumlah pengungsinya berapa? Laki-laki, perempuan, jumlahnya, terus kepala keluarga ada berapa. Lalu penduduk rentan. Penduduk rentan itu adalah ada bayi, balita, bumil, buteki, ada difabel laki-laki, perempuan berapa, lansia laki-laki, perempuan berapa. Yang berikutnya poin E, kita membahas tentang fasilitas kesehatan yang rusak. Vaskes yang rusak yang ada di tempat atau area yang terdampak bencana ya, maksudnya. Misalkan di desa tersebut ada rumah sakit, ada puskesmas, ada pustu, ada polindes, ada PKD, ada gudang farmasi, Anda sebutkan di situ. Bagaimana kondisinya? Apakah rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan? Pilih salah satu. Fungsi pelayanannya seperti apa? Apakah masih berfungsi atau tidak berfungsi? Jadi disebutin nama vaskesnya apa, kondisinya rusak berat, sedang, atau rusak ringan, berfungsi atau tidak berfungsi pelayanannya. Yang berikutnya fasilitas umum. Ini masih membahas di lokasi area tersebut. Bagaimana fasilitas umum di lokasi bencana tersebut? Apakah mudah dijangkau atau tidak?
Atau sukar, kalau mudah dijangkau menggunakan apa? Apakah roda 2, roda 4 gitu ya. Yang berikutnya kalau sukar karena apa? Apakah misalkan karena fasilitas umumnya rusak, jalannya rusak, jembatannya putus, atau karena ada pohon yang melintang di situ, pohon yang tumbang, dijelaskan di situ. Jadi dengan mengetahui ini kita tahu nih, oh karena sulit dijangkau berarti kita persiapan misalkan membawa juga motor PSC gitu, tidak hanya mobil ambulan, mobil dari dinas kesehatan untuk membawa logistik, tetapi juga memerlukan roda 2 seperti itu. Atau karena hanya bisa dijangkau menggunakan jalan kaki, berarti kita persiapan nih orang-orang siapa yang kira-kira bisa berjalan kaki sejauh berapa kilometer sebutkan di sini. Wah, jadi tahu gambarannya. Oh, untuk menuju ke TKP kita perlu jalan sampai 2 kilometer. Nah, berarti kan kita sudah tahu dong siapa kira-kira sumber daya manusia yang bisa jalan ke sana dan berapa jumlahnya gitu kan. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan, apakah menggunakan HP masih bisa atau harus HT, sinyalnya seperti apa dan sebagainya. Keadaan listrik gimana jaringannya, apakah baik, putus atau belum tersedia. Air bersih di lokasi bencana cukup atau tidak cukup. Oke, next berikutnya poin H adalah kondisi sanitasi dan keseling di lokasi penampungan. Nah, kita melihat lokasi penampungannya nih, jenis penampungannya seperti apa. Ini kita pilih salah satu, kanan atau kiri. Apakah bangunannya permanen atau darurat? Pilih salah satu. Kapasitasnya bagaimana? Apakah memadai atau tidak memadai? Yang disebut memadai adalah minimal 3 meter persegi per orang. Jadi Anda lihat pengungsiannya itu luasnya berapa dibagi jumlah pengungsinya berapa. Jadi satu orang itu rata-rata berapa meter persegi. Yang disebut memadai satu orang itu paling tidak adalah 3 meter persegi. Nah, jadi kalau kurang dari ini berarti sudah sangat sesak seperti itu. Kapasitas penyediaan air bersih, apakah memadai atau tidak memadai? Definisi memadai adalah 5 liter per orang per hari pada hari pertama saat kejadian krisis, dan 15 liter per orang per hari pada hari-hari berikutnya. Setiap harinya itu seperti itu. Yang berikutnya, sarana jamban daruratnya bagaimana? Apakah memadai atau tidak? Yang namanya memadai adalah 40 orang per jamban. Nah, oke, yang berikutnya, tempat pembuangan sampah memadai atau tidak? Yang namanya memadai itu ada tempat pembuangan sampah sekitar 3 meter persegi setiap 60 orang. Jadi tempatnya ya, tempat membuang sampahnya, area untuk membuang sampahnya, entah itu di situ diwujudkan tempat sampah sementara dan sebagainya. Yang penting ada areanya, ada space-nya gitu. Sarana spal memadai atau tidak? Yang disebut memadai 4 meter dari penampungan, minimal 4 meter dari penampungan jaraknya. Lalu penerangannya minimal 60 lux. Nah, ini yang disebut memadai atau tidak memadai. Lux ini kan berarti lumen ya. Ada lumen, ada 60 lumen yang menerangi dalam 1 meter persegi. Ini sebenarnya menggunakan alat ukurnya sih. Cuman kalau saya bisa menggambarkan 60 lux ini ya berarti kalau misalkan Anda di indoor, sebuah ruangan indoor, ada lorong di dalam kantor, misalkan ada tempat misalkan toilet di dalam kamar, toilet di dalam ruangan, toilet di dalam kantor, itu Anda tidak merasa kegelapan di situ. Itu yang namanya 60 lux itu ya seperti itu. Kalau kurang dari ini berarti udah petang, udah orang gelap, udah tidak bisa melakukan aktivitas dalam ruangan secara mandiri. Yang berikutnya, ketersediaan sumber daya. Yang pertama kita bahas di level dinas kesehatan. Di kantor dinas kesehatan itu gimana perbekalan kesehatannya? Ada obat dan bahan habis pakai ya, cukup atau tidak cukup? Alat kesehatan, cukup atau tidak cukup? Sanitasi, ada Kapolri, PAC, Aquatab, kantong sampah, repelen alat, hygienic kit, cukup atau tidak cukup? Pilih salah satu. Persalinan kit ada atau tidak ada? SDM-nya jumlahnya cukup atau tidak cukup? Kompetensi tidak memenuhi atau memenuhi kompetensi. Nah, ini di level dinas kesehatan dulu. Lalu berikutnya, sarana pendukung pelayanan kesehatan, misalkan transportasi operasional. Ada nggak nih transportasinya? Misalkan ada mobil ambulan, mobil operasional dari dinas untuk membawa logistik, atau motor dari PSC dan sebagainya dan sebagainya. Cukup atau enggak? Alat komunikasinya cukup atau tidak? Sarana listrik berfungsi atau tidak berfungsi? Ini masih di level dinas kesehatan. Jadi bisa saja di dinas kesehatannya aja sampai terganggu pelayanannya, sarana prasarannya juga terganggu, tidak ada listrik, mati lampu juga dan sebagainya. Yang berikutnya, di rumah sakit dan puskesmas setempat. Ini gimana nih perbekalan kesehatannya? Cukup atau tidak cukup? Ada obat dan BHP, alat kesehatannya, bahan sanitasi sama seperti tadi, sampai dengan airnya cukup atau tidak cukup persediaan airnya. Tempat tidurnya cukup atau tidak cukup. Kalau misalkan butuh tenaga kesehatan, Anda silakan di sini ditulis. Butuh perawat sekian, butuh bidan sekian, butuh dokter sekian, tulis di sini dideskripsikan. Yang berikutnya, sarana pendukung pelayanan kesehatan, transportasinya cukup atau tidak. Alat komunikasinya cukup atau tidak. Lalu sarana listriknya cukup atau tidak. Nah, gitu.
Yang berikutnya upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Nah, ini sama juga dengan di forum 3 ya. Nah, forum 3 kemarin kan di sini juga nulis nih, subklaster pelayanan kesehatan sudah melakukan apa saja, misalkan buka posko di beberapa tempat, di desa mana, RT RW-nya mana, lokasinya mana. Kalau misalkan di saat Anda mengisi forum keempat ini sudah berkembang, maka di sini juga bisa ditulis, karena ini kan upaya penanggulangan yang telah berarti kan secara kumulatif dari hari pertama sampai dengan Anda membuat forum 4 ini, apakah upaya-upayanya itu sudah berjalan, sudah bertambah gitu ya. Misalkan kemarin kita bikin 3 pos namanya, pos kesehatan. Saat Anda membuat forum 4, posnya sudah bertambah misalkan menjadi 5 dan sebagainya. Anda bisa nulis di sini. Sampai dengan subcluster yang terakhir yaitu tim logistik kesehatan. Yang berikutnya, bantuan yang diperlukan. Kapan ini bantuan yang diperlukan? Ya saat Anda membuat laporan forum 4 ini. Apakah masih ada bantuan yang diperlukan? Bisa saja ini berubah. Kalau kemarin misalkan saat forum 3 butuh sesuatu, tapi saat Anda membuat forum 4 bantuan tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, berarti dihilangkan dari sini. Atau bantuannya sudah berubah wujudnya. Tadinya butuh logistik, sekarang butuh misalkan dampingan psikologis, misalkan sebagainya. Ya seperti itu. Rekomendasi juga bisa berubah. Apa yang direkomendasikan, misalkan saran untuk mohon dinas kesehatan untuk koordinasi dengan DPU misalkan, dengan dinas sosial dan sebagainya untuk pengadaan dapur umum dan sebagainya, yang melaporkan petugas dan dinas kesehatan. Begitu forum 4 ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau bencananya di awal-awal, forum laporan awal adalah forum 3 ya. Segala bencana itu forum 3 wajib dibikin, bencana yang berdampak krisis kesehatan. Pelaporan awal 24 jam. Setelah itu, Anda timbang-timbang nih, ini perlu bikin forum 4 atau tidak. Sekali lagi, kalau bencananya itu skalanya sudah menurun saat Anda membuat forum 3, atau bahkan sudah berhenti bencananya, tidak ada pengungsian, tidak ada korban yang kira-kira butuh pemantauan, tidak ada kemungkinan bencana susulan, tidak ada kemungkinan bertambahnya jumlah korban, maka cukup Anda forum 3 saja cukup. Tetapi kalau konteksnya di luar itu, berarti butuh pemantauan terus, ya kan? Butuh pemantauan berarti Anda harus plus formulir 4. Nah, formulir 4 dibikin hanya 1 kali saja cukup. Oke, next berikutnya, hari-hari berikutnya, esoknya, lusanya, dan sebagainya lanjut di forum 5. Forum 5 nanti akan saya terangkan dalam video terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.